Hi, I'm Dini. Welcome to my channel. Hai smart people, bertemu lagi dengan saya Dini dan Pak Aris Mukaji. Kali ini saya ingin membicarakan tentang tokoh dari Sri Rama atau Rama Wijaya. Banyak yang menceritakan tuh ya sudah pada besar semua gitu. Rawono, Dewi Sinto, si Romonya juga udah dewasa. Terus Sinto Obong itu juga semua udah dewasa, tapi nggak ada yang menceritakan lahirnya mereka itu, tokoh-tokoh dari Ramayana itu. Episode sebelumnya juga sudah diceritakan juga kalau lahirnya Rawana, lahirnya Kumbakarna, Sopakenoko, Wibisono, dan juga perjalanan dia menuju tahta Alengka, dan juga semua cinta pertamanya dia dengan Dewi Widowati. Nah, sekarang kita membicarakan tokoh dari Rama Wijaya atau Sri Rama itu, lahirnya itu kan belum ada tuh yang mementaskan. Saya dulu sudah pernah mementaskan waktu kecil itu pentas saya ya, bukan saya menari gitu, pentas saya. Ceritanya juga dari Pak Aris. Itu kita ceritakan lagi aja di sini, mungkin masih banyak yang belum paham atau belum mengerti dari lahirnya Sri Rama dan leluhurnya Sri Rama juga ya Pak ya. Kita ceritain aja Pak di sini Pak. Kita sharing juga di sini. Gimana? Boleh, memang cerita Ramayana itu kebanyakan dimulai dari si Rama masuk sayembara. Kebanyakan diawali dari itu. Nah, tapi di luar yang biasa dipentaskan itu kitabnya ada yang terahkan sebelumnya. Makanya ini agar bisa jelas ya di awal saja sebelum lahir. Iya, detail lagi. Ya, negara Ayodhya itu ya, awalnya negara Ayodhya itu raja pertamanya itu Bonopati. Nah, Bonopati itu mempunyai putra Bonoputro jadi raja di Ayodhya atau Ayodhyapala gitu. Nah, itu mempunyai putra yang bernama Dewi Ragu atau suku Salya. Itu cantik sekali, cuman sayangnya pada menginjak dewasanya dia itu kena penyakit lumpuh gitu. Entah kelumpuhannya itu karena penyakit apa ya, tapi yang jelas kalau dipandang dari mata kedewaan itu dicoba untuk membersihkan dirinya karena dia akan menjadi titisan dari Widowati. Belum Tuh. Nah, ini kan masih berusaha gimana ini anaknya supaya bisa nggak lumpuh, bisa seperti semula gitu. Terus Bonoputro mengatakan ya sudah, kalau ada yang bisa menyembuhkan diserahkan saja untuk menjadi istrinya kalau laki gitu. Kalau perempuan ya dijadikan saudaranya si suku Salya itu. Nah, itu juga banyak yang mencobanya itu punya tujuan untuk memperistri. Kalau ini sembuh kan bisa jadi istrinya. Ada yang itu, ada yang sekedar untuk bela sungkawa gitu, bela prihatin gitu, jadi ingin ikut menyembuhkan gitu. Tapi nggak ada yang bisa. Terus akhirnya pada suatu ketika datang, termasuk adiknya si Bonoputro. Jadi termasuk adiknya Bonoputro, jadi sama-sama putranya Bonopati. Bonopati itu punya anak dua, Bonoputro sama si Rawatmadja. Resi kalau ini Rawatmadja.
Rawat Mejo itu datang di situ karena juga dengar kabar bahwa keponakannya kena sakit lumpuh. Dia datang di situ dimintain tolong untuk mengobati. Ya ini dia ragu-ragu, Rawat Mejo, saya ini pamannya, kalau saya sudah mengobati, umpama bisa mengobati, nanti saya harus menerima keponakan saya Suku Salyo. Ini terus akhirnya diputuskan bahwa ya harus diterima walaupun sekedar syarat. Jadi walaupun sampai sepasar bubar gitu umpamanya. Sepasar bubar itu 5 hari cerai lagi gitu. Akhirnya si Rawat Mejo juga kasihan juga ponakannya diobati sama Rawat Mejo, diobati dengan mantra, ya mestinya pakai jamu-jamu apa terus kecuali jamu-jamu ya jampi-jampi, jadi rapal-rapal gaib gitu, terus sama juga puja, memuja kepada dewa untuk mengobati. Bener sembuh, Suku Salyo sembuh. Nah begitu sembuh, ini Rawat Mejo harus harus netepi ucapannya, kesaguhannya itu, kesanggupannya itu, karena si Bonoputro sudah berucap bahwa akan diserai anaknya. Itu kalau tidak diterima ya Bonoputronya nanti kan yang dapat dosa juga. Nah, terus akhirnya diterima sebagai istrinya gitu. Ini ya kawin secara Gandarwa. Kawin Gandarwa itu tanpa saksi, tanpa apa, enggak apa-apa. Nah, terus pada saat itu kebetulan si Rawono ini juga mendengar berita juga bahwa ada putri cantik dan lain sebagainya di kerajaan Ayodhya. Nah, dia terus ingat Ayodhya seperti yang sudah dikatakan oleh Resi Maruta. Mungkin jangan-jangan itulah Widowati, udah dia berangkat melamar gitu. Tujuan pertamanya itu. Sampai di situ dia melamar, tidak diterima. Orang si Suku Salyo sudah diperistri oleh si Rawat Mejo. Nah, tapi namanya Rawono, bukan Rahwono kalau nggak ngeyel gitu. Pokoknya ya sudah, saya ditolak ya nggak apa-apa. Pokoknya yang penting Suku Salyo saya boyong, saya bawa ke Alengka gitu. Sampai terjadi peperangan. Kemudian telat datangnya. Dan perang di situ itu dengan sendirinya, dia kan seneng mewah gitu kan, keluar dari kerajaannya itu menunjukkan keagungannya, itu bawa prajurit pasti itu, walaupun dia sudah sakti sekali tapi tetap bawa prajurit, itu aturan negaranya gitu. Nah perang di situ juga perang prajurit sama prajurit dari Ayodhya perang sama prajurit Alengka. Di situ para tungguling prajurit senapati atau panglima perangnya sini juga begitu kan. Nah, sampai akhirnya si Rawat Mejo itu kan pasti mempertahankan Suku Salyo sampai terjadi perang tanding sama si Rahwono. Rawat Mejo mati. Bonoputro kakaknya atau bapaknya Suku Salyo nerjang si Rahwono, membela saudaranya, juga membela anaknya, juga membela negaranya kan, sampai terjadi perang sama si Rahwono. Nah, tapi
bukan nama Rawono kalau enggak sakti. Iya. Bono Putra kalah juga, mati juga. Nah, mati juga. Terus suku Salya dibisiki sama suaminya sebelum meninggal si Rawonojo, kamu minta bantuan dah. Minta bantuan orang untuk menyelamatkanmu, jangan sampai kamu dibawa oleh si Rawono. Lari si Suku Salya. Suku Salya lari kejar sama si Rawono. Nah, soal prajuritnya ini kan terus dihancurin ini ceritanya kerajaan Ayodhya. Nah, setelah hancur suku Salya pergi, Rawono pergi, kan ini selesai perangnya. Tapi dengan kemenangan Alengka. Nah, Alengka dengan sendirinya mau ngikuti itu kemana kan? Nah, sebagian Alengka orangnya ada di situ, sebagian pasti diajak pulang. Suku Salya lari-lari sampai sekian lama, akhirnya di tengah hutan ketemu seorang ksatria yang tampan, tapi dia kastanya Brahmana sebenarnya, namanya Dasarata. Dasarata itu putranya Prabu, nah putranya raja kan, putranya Raja Wisnu Chandra, itu raja dari Benggala, raja dari Benggala. Itu sedang lelono melaksanakan kewajibannya sebagai ksatria, ya kan, dia kan masih muda, masih ksatria. Nah, dia ingin juga mendekati, memperkenalkan diri dengan kerabatnya ibunya. Ibunya namanya Tunjung Biru. Nah, itu kerabatnya itu ada yang jadi raja di Mandili, ada yang jadi raja di Ayodhya. Nah, dia ingin memperkenalkan diri dan bertemu dengan kerabatnya gitu kan, dan enggak ke Partai Nobor maksudnya. Nah, di situ ketemu sama suku Salya, berkenalan, minta dilindungi Salya. Datangin si Rawono yang ngejar itu, datang di situ, suku Salya diminta diserahkan, tapi nggak mau sih. Coba suku Salyanya nggak mau. Ya terus sudah minta perlindungan, ya harus dilindungi lah. Mau dipaksa, akhirnya sampai terjadi perang itu si Rawono sama Dasarata. Sampai terjadi perang, dipisah oleh dewa. Dewa itu biasanya yang misah-misah itu datang sendiri, itu biasanya ya Narada. Narada itu yang juga untuk tidak serius banget, jadi bisa gejol kalau dipentaskan di wayang kulit apa wayang wong itu masih bisa bisa membuat ketawa orang itu penontonnya. Nah, itu datang di situ dipisahkan, akhirnya Dasarata suruh menyerahkan si suku Salya, karena dengan Sasmita omongannya ambil itu bunga di konde suku Salya serahkan kepada Rawono. Dia datangi suku Salya yang sembunyi, nah terus diambil bunganya di konde. Ternyata bunga itu sudah disabda oleh dewa, itu terjadi putri seperti suku Salya, kembar. Di sana juga ikut di situ bagian pemberi masukan, tapi nggak masuk-masuk, nggak diterima lah pokoknya sama Rawono. Wisnu turun ke Marcapada, masuk menjadi satu dengan suku Salya. Rawono asal mati kan mesti hidup, nyerang lagi ke Dewa Indra kan nggak bisa mati. Nah ini
masih kena lagi Rawana, jatuh mati hidup. Ini Kumbakarna mikir ini lama-lama capek ini. Itu lama-lama Rawana capek akan kalah ini. Dia bawa penggajah itu dilempar ke Indra, kena dadanya itu, jatuh Indra.